Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Ragam informasi seputar Jember dan sekitarnya dalam sepekan telah kami rangkum dalam Tajam Sepekan. Saya Prima Ervantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Warga Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Jember melakukan aksi protes dengan memasang batang pohon pisang di tengah jalan yang berlubang. Berikut membentangkan batang kayu besar dan bebautan di jalan raya Desa Sidomekar. Hal ini dilakukan menyusul banyaknya kecelakaan di jalan raya Sidomekar hingga menyebabkan korban luka berat maupun luka ringan karena terjatuh saat melewati jalanan yang rusak. Tak hanya itu, pasien puskesmas yang diangkut sepeda motor juga kerap jatuh di jalanan yang berlubang itu. Karena geram, warga pun memasang batang pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang tak kunjung memperbaiki jalan yang rusak. Sugeng Kades Sidomekar mengaku sejak 3 atau 4 tahun ini jalan di wilayahnya Sidomekar memang rusak dan ia mengapresiasi gerakan pemuda desa setempat. Namun demikian diharapkan jalanan yang rusak dapat dibenahi pada tahun ini, sehingga tidak ada lagi korban karena terjatuh lantaran jalan yang rusak. Ya, kami mengapresiasi positif bahwa ada gerakan pemuda yang peduli terhadap desanya sebenarnya. Dan kami sudah 2 kali diskusi bersama dengan teman-teman pemuda ada di desa Sidomekar ini, Dusun Besuki. Jalan ini sudah rusak parah sebenarnya. Ini jalan poros utama desa yang sudah lama rusak dari sekitar 3 tahun yang lalu. Dari Semboro, Bambang Sugiarto melaporkan. Kabar sulitnya mencari gas LPG 3 kg di Desa Pontang, Kecamatan Ambulu sempat menyeruak di media sosial. Postingan laki ogal itu langsung ditanggapi beragam oleh netizen sehingga menimbulkan pro dan kontra. Tak ingin ada penilaian negatif, Pertamina Jember langsung melakukan investigasi ke bawah. Hasil investigasi menyebutkan bahwa tidak ada LPG yang langka atau sulit dicari di seluruh Kecamatan Ambulu, karena Pertamina telah memasok dengan cukup LPG subsidi pemerintah itu. Apalagi menurut Ali selaku sales eksekutif Pertamina Jember, sejak libur lebaran dan pilkada, Pertamina telah menyediakan LPG total 489%. Atau setara 300.000 tabung tambahan. Padahal yang rutin perharinya 60.000 tabung ke wilayah Jember. Angka itu menurut Ali sangat berlebih sehingga dipastikan tidak akan terjadi kekosongan persediaan atau kelangkaan di daerah Kabupaten Jember. Namun jika yang kosong adalah di toko-toko tertentu dan bukan agen resmi Pertamina, Ali mengaku bukan menjadi kewenangannya. Ali juga membantah jika gas LPG 3 kg dijual melebihi harga umumnya, yakni Rp16.000. Karena jika ada agen resmi menjual di atas itu bakal dikenakan sanksi. Tidak benar ya kalau misalkan ada kekurangan, karena dari sisi suplai Pertamina itu setiap hari masih normal. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi penambahan kita juga sudah cukup banyak untuk mengantisipasi libur lebaran dan juga libur pilkada kemarin ya. Digerojok sampai berapa banyak Pak? Total kalau misalkan dari wilayah Jember itu kurang lebih sekitar 489%. Itu kalau di dalam jumlah tabung itu jumlahnya kurang lebih sampai 400% itu sekitar 300.000 tabung. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Insiden pelemparan dan pengerusakan mobil yang membawa pemain Persebo muda ini terjadi di Jalan Raya Kebonsari saat pemain melakukan perjalanan menuju Stadion Jember Sport Garden. Pelemparan tersebut mengakibatkan kaca belakang mobil pemain Persebo pecah dan mengenai salah satu pemain Persebo. Menurut informasi, kasus ini ditangani oleh pihak kesehatan lantaran luka pada kepala terkena pecahan kaca. Rombongan pemain akhirnya mengurungkan niat untuk melanjutkan pertandingan melawan Persib di Stadion Jember Sport Garden. Menurut keterangan Kapolres Jember yang turun langsung meredakan para penonton yang terlanjur hadir di Stadion JSG,
membenarkan terjadi insiden yang dilakukan oleh segelintir oknum kepada rombongan pemain Persebo Muda yang mengakibatkan 1 orang luka-luka. Kini dugaan pelemparan tersebut sedang diselidiki oleh Unit Reserse dan Kriminal Polres Jember. Bila memang dilakukan dengan sengaja, maka pelaku tersebut akan dikenakan sanksi hukum kepada pelaku. Manajemen Persebo tidak ada memberikan konfirmasi kepada kami telepon nggak diangkat, kami SMS tidak dibalas, sehingga kami tidak mengetahui kendaraan apa yang akan memasuki Jember yang digunakan oleh Persebo. Kendaraan apa, jam berapa, lewat mana, kami nggak dapat informasi. Sehingga 1 dari 2 kendaraan yang digunakan oleh tim Persebo mengalami pecah kaca. Nah, yang 1 lancar masuk ke Jember, kemudian yang 1 karena kacanya sempat terjadi pecah, maka masuk ke Batalion Armet. Dan sekarang masih posisinya di Batalion Armet dan sedang menunggu untuk diskusi dengan kawan-kawan yang ada di JSG. Nah, baru saja kawan-kawan yang di JSG minta waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman Persebo yang ada di Armet. Kita kawal sampai ke Armet untuk mendiskusikan apakah pertandingan jadi dilaksanakan atau tidak. Kita serahkan kepada pengawas pertandingan dan para pemain. Seandainya akan dilaksanakan pertandingan, dari Polres Jember siap melakukan pengamanan. Pasukan kita siap untuk melaksanakan pengamanan. Mungkin pasca pertandingan ini gimana pengawalannya? Pasca pertandingan pun akan kami kawal. Ya, sebagaimana pada saat technical meeting ketika yang bersangkutan akan melaksanakan pertandingan. Sempat terjadi negosiasi dengan kubu Persebo Muda, namun para pemain menolak untuk bermain lantaran salah satu rekannya terluka akibat insiden tersebut. Sementara itu, bagi para penonton yang terlanjur membeli tiket, akan diberikan solusi untuk datang lagi ke JSG di pertandingan selanjutnya dan masuk secara gratis. Dari Stadion Jember Sport Garden, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pendaftaran bakal calon legislatif atau Bacalek mulai tanggal 4 Juli hingga 17 Juli 2018 ini harus dilakukan langsung oleh pimpinan partai politik yang resmi ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. KPU menggunakan sistem informasi pencalonan atau SILON yang dihimpun oleh masing-masing partai yang merekrut bakal caleg, kemudian didaftarkan kepada KPU Kabupaten Jember. Menurut Komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi, kelengkapan administrasi tentu menjadi syarat pendaftaran, termasuk diantaranya surat keterangan sehat, laporan tentang harta kekayaan, surat keterangan catatan kepolisian, serta surat keterangan bebas narkotika. Kita pendaftaran itu tanggal 4 Juli sampai tanggal 17 Juli. Jadi tanggal 4 ini kita sudah membuka pendaftaran mulai jam 8 sampai jam hari jam kerja terakhir pada tanggal 17 itu sampai jam 00. Kemudian yang melakukan pendaftaran kepada KPU itu dilakukan oleh pimpinan partai politik. Jadi caleg-caleg itu tidak perlu datang ke kantor KPU karena untuk mendaftar, tapi sudah yang melakukan pendaftaran itu adalah partai politik. Untuk pemeriksaan kesehatan bacalek, baik keterangan sehat jasmani dan rohani maupun bebas narkoba, hanya bisa dilakukan di RSUD Dr. Subandi Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Ketika ditanya awak media usai rapat paripurna laporan pertanggungjawaban pelaksanaan atau LPP APBD tahun 2017, Bupati menolak untuk menjawab terkait persoalan guru honorer yang hingga kini belum tuntas. Termasuk hanya 500 GTT yang sudah menerima honor dari Pemkab Jember, padahal jumlah seluruh GTT se-Jember adalah mencapai 3.200 orang. Ironisnya, Bupati justru meminta para jurnalis agar mencari tahu sendiri terkait akar persoalan tersebut. Tugasnya wartawan, cari kebenaran. Cari realisasi yang lebih besar di belanja. Sebelumnya, PGRI Jember meminta Bupati untuk menyelesaikan persoalan pembagian honor GTT yang beberapa waktu lalu sempat menuai protes. Sebab, ada sejumlah guru yang sudah mengabdi puluhan tahun, akan tetapi honor yang diterimanya jauh lebih sedikit dibandingkan guru yang baru mengabdi 3 tahunan. Selain itu, sejumlah GTT yang sempat protes karena namanya masuk dalam daftar uji publik, namun tidak mendapatkan surat penugasan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.
Nampak keseruan lomba tinju dengan mata tertutup di halaman Mapolres Jember. Lomba ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-72. Hal ini juga sebagai ajang silaturahmi antar personil kepolisian, TNI, serta elemen lain yang turut terlibat dalam lomba tersebut. Peserta yang mendaftar secara acak langsung ditandingkan. Meski sebagai ajang hiburan, namun seluruh perlengkapan tinju seperti rompi, sarung tinju, dan pelindung kepala tetap digunakan. Keseruan terjadi karena peserta tinju mata tertutup ini tak hanya dari unsur Polri, namun juga anggota TNI yang turut menjadi peserta. Kelucuan pun pecah saat pertandingan berlangsung. Peserta yang sudah di atas ring tampak lucu harus mencari lawan yang harus dikalahkan. Dengan pukulan sebisanya, para peserta terlihat bersemangat untuk mengalahkan lawannya. Pemenang tinju ini dinilai salah satu peserta bisa memukul lawannya sebanyak 3 kali. Tak hanya pertandingan anggota Polri dan TNI, pertarungan menarik lainnya juga tersaji di lomba ini. Yang mempertandingkan dari kalangan jurnalis. Meski lucu, namun pertandingan tersebut cukup seru dan menghibur. Polres Jember memperingati Hari Bayangkara dengan menggelar kegiatan lomba tinju, pertandingan tinju dengan mata tertutup, yaitu yang diikuti oleh Polres Jember, kemudian 6 satuan dari TNI, ada Batalion 515, Batalion Armet, Batalion 509, ada Brigif, ada Kodim, dan ada Secaba. Dan kemudian dari teman-teman dari warga masyarakat yang ingin bergabung juga boleh, dan dari teman-teman jurnalis juga mengikuti, dari teman-teman wartawan juga mengikuti. Iya, tentunya dengan adanya sering komunikasinya antara TNI, Polri, dan teman-teman media ini semakin mengakrabkan dan meningkatkan sinergisitas antara TNI, Polri. Untuk pemenang lomba tinju mata tertutup ini mendapatkan hadiah uang tunai dari Kapolres Jember. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi atas nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau LPP APBD tahun 2017, juru bicara fraksi Gerindra Alfian Andriwijaya menyesalkan tidak dianggarkannya kebutuhan staf ahli fraksi oleh Bupati. Padahal menurutnya keberadaan staf ahli fraksi sangat dibutuhkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD karena staf ahli bisa menyerap dan memberikan masukan kepada fraksi sehingga kinerja fraksi bisa lebih maksimal. Lebih dari itu, Alfian juga menyayangkan kebijakan Bupati yang sampai saat ini juga belum mengeluarkan SK untuk staf ahli fraksi Gerindra sehingga membuat kerja fraksi di DPRD Jember tidak bisa maksimal. Padahal setiap aktivitas kami di DPRD Kabupaten Jember ini sangat membutuhkan keberadaan tenaga ahli fraksi. Kami dan mungkin fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jember yang lain sudah mengusulkan adanya tenaga ahli fraksi dan bekerja mendampingi kami. Tetapi sampai hari ini mengapa belum juga diberikan SK sekaligus berlalu oleh saudara Bupati Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Polemik rencana pembangunan tambak udang di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember tampaknya belum mencapai titik temu. Setelah para petani dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Jember memasang banner protes atas aktivitas pembangunan tambak, kini aparat kepolisian dan TNI setempat langsung membongkar paksa dan mengamankan banner tersebut karena dinilai cenderung provokatif. Selain itu, PT Seafer Kartika dan PT Seafer Sumber Rejeki mempersilahkan kepada warga yang menolak tambak untuk menempuh jalur hukum sehingga tidak merugikan sesama. Jika pihak PT dirasa menyerobot maupun merampas hak warga, maka pihak PT siap menghadapi dengan jalur hukum yang sesuai laporan warga. Faktanya, pihak pengelola tersebut sudah menerima izin dari instansi terkait.
Terkait sama banner, baliho apapun yang dipasang di lahan PT, tentu saja kami berkeberatan. Oleh karena itu, karena kami juga sudah perizinannya lengkap, kami tentu menyampaikan kepada pihak aparat terkait bahwa di lahan kami ada banner ini itu yang sifatnya provokatif. Kami tidak ingin menanggapi itu secara emosional, kan malah gak bagus, Mas. Semua kan saudara kita. Akhirnya kita serahkan kepada aparat yang berwajib. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sejak tanggal 4 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jember telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif atau Bacalek yang akan bertarung di tahun 2019 mendatang. Namun khusus untuk ex-narapidana, KPU mempunyai aturan khusus sesuai dengan peraturan KPU Republik Indonesia, di mana ex-narapidana harus membuat pernyataan di media massa bahwa dirinya pernah tersandung kasus hukum. Tetapi ada 3 kriteria kasus hukum yang tidak bisa mendaftar sebagai bacalek, yakni kasus pelecehan seksual, kasus korupsi, dan kasus bandar narkoba. Menurut Komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi, di luar 3 kasus ini masih bisa mendaftar namun dengan syarat-syarat tertentu. Seperti mengisi form khusus dan memasang iklan pernyataan di media agar masyarakat tidak merasa dibohongi dengan status bacalek tersebut. Mereka harus harus melampirkan surat keterangan dari lapas bahwa yang bersangkutan sudah menjalani masa hukuman. Kemudian di sana itu juga menyebutkan mereka menjalannya berapa bulan, putusannya berapa lama, kemudian kasus apa, pasal berapa. Nah, ini juga harus ada surat pengakuan, pernyataan pengakuan melalui media, melalui media massa. Ini yang harus disampaikan kepada publik. Jadi itu juga harus dilampirkan juga. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Video amatir yang sempat viral di media sosial ini memperlihatkan aksi pengeroyokan oleh pemain klub sepak bola Dara Kasindo dan supporter terhadap jurnalis media online berita Jatim.com, Oriza Ardiansah Wirawan. Iya. Masa Mirza? Mas Oriza. Pemukulan secara membabi buta terhadap insan pers ini terjadi di Stadion Jember Sport Garden. Setelah korban mengambil foto insiden protes pemain terhadap keputusan wasit yang memimpin jalannya pertandingan Liga 3 antara Persib Jember melawan Dara Kasindo. Bahkan terlihat jelas seorang berseragam TNI menginjak-injak korban, sehingga korban harus mendapat perawatan medis di Puskesmas Jember Kidul dan lalu dirujuk ke Jember Klinik untuk memastikan tidak ada patah tulang maupun retak. Sementara itu korban mengalami luka memar di sekujur tubuhnya mulai dari bahu, rusuk bagian kiri hingga lutut. Beruntung saat kejadian korban masih bisa melindungi bagian kepala. Saya dapat beberapa momen foto kamera termasuk wasitnya kemudian dirangkul, dipiting. Nah tiba-tiba ada, seingat saya tentara itu, bajunya itu tuh teriak ngerampas, ngerangkul saya mungkin ngerampas HP saya. Tentara pakai seragam. Seingat saya itu tentara. Mungkin teman-teman yang lain mungkin lebih beberapa orang bisa lihat lebih jelas. Tapi seingat saya tentara, karena cepat lihat dia lalu dirampas. Nah, teriak gini, ngapain kamera itu, foto-foto itu. Nah itu, saat itu kemudian yang tadinya pemain-pemain Sindo itu yang tidak terkonsentrasi ke saya, tiba-tiba langsung ngejar ke saya. Ada yang nendang saya jatuh. Waktu itu saya dipukul, tendang, pukul, pokoknya seperti itulah, tendang, pukul. Saya mencoba di kepala saya saja gitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah pemain Sindo Darata dan juga oknum TNI kepada jurnalis media online Oriza Ardiansah Wirawan menuai reaksi keras dari berbagai organisasi jurnalis seperti Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI,
maupun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI wilayah Tapalkuda, Jawa Timur. Mereka mendesak pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas oknum pemain dan oknum TNI yang menganiaya korban. Menurut Sekretaris PWI Jember Salim Umar, PWI akan terus mengawal kasus kekerasan yang dialami oleh Oriza agar para pelaku bisa segera ditindaklanjuti. Kami hari ini melakukan pendampingan. Malam ini juga tim advokasi PWI sudah bergerak untuk menyusun kronologis dan besok kami membuat penyerahan sikap. Yang pasti kami tidak mau, yang pasti kita minta ini dilanjutkan. Karena agar tidak menjadi presiden buruk bagi jurnalis. Jurnalis bekerja dilindungi undang-undang. Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur Ahmad Munir mengatakan aksi kekerasan tersebut tidak mencerminkan atlet dan tentara yang profesional. Kami PWI Jatim mengecam keras atas penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh tim pemain sepak bola Dara Kasindo dan supporter atas wartawan Oriza, wartawan Berita Jatim dalam pertandingan Liga 3 di Jember, karena kekerasan itu adalah tidak mencerminkan seorang atlet yang profesional dan tentara nasional Indonesia yang profesional, dan sekaligus juga melanggar undang-undang pers yang menganiaya wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistik. Kami mendesak kepada pimpinan kesatuan yang menaungi tim Dara Kasindo ini untuk segera menindak tegas dan menegakkan aturan untuk mengusut tuntas perilaku yang biadab oleh Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Puluhan pemain sepak bola dari Sindo Daraka mengunjungi jurnalis korban pengeroyokan Oriza Wirawan yang sedang dirawat di rumah sakit. Manajer tim Sindo Daraka Letu Suyanto mengaku salah dan meminta maaf atas kejadian yang menimpa Oriza. Suyanto menceritakan pada saat sebelum kejadian kondisi pemain dan ofisial memang sedang dalam keadaan emosi dengan wasit karena timnya dijatuhi 2 kali tendangan penalti tanpa pelanggaran yang jelas. Suyanto mengaku sudah berusaha untuk mencegah terjadinya pengeroyokan tersebut, namun pihaknya merasa tidak mampu melakukannya sendiri. Akhirnya kejadian tersebut bisa direndam setelah dibantu oleh sejumlah panitia pelaksana. Suyanto mengatakan sejumlah pemain yang berasal dari masyarakat sipil, baik saksi maupun yang diduga ikut mengeroyok, sudah diperiksa oleh kepolisian. Sedangkan anggota TNI yang terduga juga ikut mengeroyok sudah diperiksa di Subdenpom. Silaturahmi itu yang pertama, kemudian kami yang kedua pengen menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Riza dan keluarga, kemudian rekan-rekan semuanya di sini. Jadi tidak ada maksud selain kami ingin menjalin kekeluargaan. Waktu yang sudah habis masih dikenakan penalti lagi sampai kejadian gol itu. Jadi kami protes ke wasit sampai ada kejadian yang menimpa Pak Riza itu aja. Sambil menangis, Oriza sudah memaafkan para pelaku, namun proses hukum tetap berlanjut agar menjadi pelajaran bagi seluruh pihak sehingga kejadian serupa tidak terulang. Sejauh ini proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat terkait, baik Subdenpom atau Detasemen Polisi Militer maupun Polres Jember, dengan harapan para pelaku bisa mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Kurangnya aku gak bisa. Aku harus ketemu Kasbrik, ketemu Danbrik, ketemu Dandim, ketemu Kapolres. Ambil pelajaran bahwasanya nggak semudah itu sampai ngambil uang atau jodoh. Nggak semudah itu sampai mengajar uang kayak malu. Jadi sampai tapi tak sepurani, tapi aku
nggak akan nyambung kok. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, kali ini saya sedang berada di Hotel Panorama Jember. Berjalannya rapat pleno terbuka tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018. Mari kita saksikan rapat pleno kali ini. Seperti inilah suasana rapat pleno rekapitulasi pemilu gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018. Dalam rapat ini turut hadir Panwaslu, saksi kedua paslon serta puluhan panitia pengawas kecamatan di Kabupaten Jember. Rapat yang dimulai Kamis siang ini berjalan cukup lancar meskipun terdapat beberapa kali instruksi dari saksi maupun pihak Panwaslu. Beberapa instruksi tersebut diantaranya mengenai data pemilih yang ditemukan sedikit ketidakcocokan antara data di Panwaslu dengan PPK. Dalam rapat pleno kali ini dibagi dalam 2 sesi, yakni sesi pertama terbaca 14 kecamatan, setelah itu break makan siang, dan lalu dilanjutkan kembali hingga selesai. Rapat pleno terbuka kali ini, dan seperti yang kita lihat tadi, acara ini cukup berjalan dengan lancar dengan pengawalan dari pihak kepolisian Jember. Nah, untuk bagaimana hasil keseluruhan dari rapat pleno kali ini akan kita lanjutkan di liputan selanjutnya. Dari Jember, Desi Suyatno, Yudis Adi melaporkan. Pertemuan yang dilakukan di Aula Polres Jember ini bertujuan untuk mempertemukan pihak Brigif dan juga organisasi wartawan seperti PWI, AJI, dan IJTI. Menurut Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, dari hasil pertemuan ini pihak Brigif secara resmi meminta maaf atas tindakan pemain Sindo Daraka, yang kebetulan tim sepak bola yang bernaung di bawah Brigif 9 Jember. Selain itu, ia juga menyebutkan jika ada 2 oknum TNI yang terlibat yang berinisial S dan juga W. Untuk pihak kepolisian, Kusworo mengaku sudah menerima laporan dan sudah melakukan penyelidikan. Ini yang sedang dilakukan analisis, ya tentunya mungkin akan berkembang. Kalau yang tadi itu adalah secara kasat mata, tapi setelah pertemuan ini tadi, pelatih dengan penyidik itu akan duduk bersama, membedah video yang ada, untuk mungkin di stop, di pause, di zoom, dicarikan identitasnya, karena yang paling mengetahui para pemain ini kan pelatihnya, sehingga diharapkan pelatihnya bisa mengidentifikasi pelakunya secara detail. Insya Allah targetnya hari ini sebelum maghrib kita sudah identifikasi mana yang sipil kami akan tangani, mana yang oknum TNI kita akan serahkan kepada Denpom. Sementara itu perwakilan PWI Jember Winarno mengatakan jika kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi khususnya di Jember. PWI sendiri akan terus mengawal sampai proses terakhir. Wartawan Kompas.com ini juga menyampaikan jika proses per prosesnya Brigif harus selalu memberikan perkembangan kepada PWI agar PWI mendapat update soal kasus ini. Itu lebih dari satu. Entah pemainnya, kalau tadi Pak Dantim kalau tidak salah ada 6 orang ya dari anggota yang ada di klub Sindo Daraka ini. Tolong juga kami ingin pastian berapa pemain yang juga terlibat, entah itu dari sipil maupun dari oknum anggota. Saya katakan oknum, sekali lagi oknum anggota. Tolong juga disampaikan berapa yang terlibat menganiaya kawan kami, kawan Oliza. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang digelar Komisi Pemilihan Umum di Aula Hotel Panorama Jember menghasilkan keunggulan bagi pasangan Hovifah dan Emil Dardak. Dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember menunjukkan pasangan calon nomor urut 1 Hovifah Emil Dardak memperoleh suara sebanyak 555.577. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Saifullah Putih Guntur memperoleh suara sebanyak 402.998 atau dengan persentase mencapai 57,96% berbanding dengan 42,4% yang didapatkan dari jumlah pemilih kurang lebih mencapai 1,8 jiwa sesuai dengan daftar pemilih tetap. Untuk jumlah suara sah mencapai 958.575 suara,
dan suara tidak sah mencapai 22.550 suara. Jadi bila di total jumlah memilih di Kabupaten Jember mencapai 981.126 jiwa atau setara dengan 53%. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah partisipasi pemilih di Jember untuk Pilgub Jatim 2018 menduduki peringkat terendah se-Jawa Timur. Partisipasi kami memang bisa dianggap rendah karena hanya 53%. Untuk hasil rekapitulasi, pasangan nomor urut 1 unggul, ini bisa saya bacakan biar tidak keliru sebut angka. Jadi pasangan calon nomor urut 1 perolehan suaranya adalah 55577. Sementara pasangan nomor urut 2 itu 402998. Begitu perolehannya. Untuk persentase untuk pasangan nomor urut 1 57,96%, perolehan untuk nomor urut 2 42,04%. Meski demikian, pelaksanaan rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Jember berjalan dengan lancar meski ada beberapa masukan dan koreksi dari peserta pleno untuk perbaikan ke depannya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Petugas pemadam kebakaran dan ambulans Bandara Noto Hadinegoro Jember menguji ketebalan abu vulkanik Gunung Agung di runway bandara. Kedua mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan terlihat abu vulkanik di runway berterbangan. Menurut Kepala Bandara Noto Hadinegoro Jember, guyuran abu vulkanik Gunung Agung membuat bandara ditutup untuk penerbangan. Penutupan tersebut berlaku sejak jam 7 pagi hingga jam 3 Selasa sore. Penutupan bandara akan berlanjut jika abu vulkanik tetap mengguyur bandara. Untuk Bandara Jember hari ini ditutup terkait dengan abu vulkanik Gunung Agung tadi. Bandara ditutup dari jam 7 sampai jam 3 sore. Di bandara udara sudah dilakukan pengujian paper test, ternyata ada abu yang turun di event Bandara Jember. Sementara itu, meski status Bandara Jember ditutup untuk semua penerbangan, namun tidak sedikit penumpang yang berdatangan ke bandara. Dari Bandara Noto Hadinegoro Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, demikian tadi Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Primer Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa. Salam 1 TV.